Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmadi dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Saya akan menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk pranata. Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai macam pranata sosial, di mana satu dengan yang lain sering terjadi adanya perbedaan maupun persamaan tertentu. Persamaan dari berbagai pranata sosial itu diantaranya selain bertujuan untuk mengatur pemenuhan kebutuhan warganya, juga karena pranata itu terdiri dari seperangkat kaidah dan pranata sosial. Sedangkan perbedaannya seperti dikemukakan oleh J.L. Gillin dan P.J. Gillin tahun 1954, bahwa pranata sosial itu diantaranya dapat diklasifikasikan menurut dari sudut pandang perkembangan. Ada dua macam pranata sosial. Yang pertama, kreatif institusi. Pranata sosial yang tidak disengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat, sehingga disebut juga pranata yang paling primer. Contohnya pranata hak milik, perkawinan, dan agama. Dan yang kedua, enacted institution, yaitu pranata sosial yang sengaja dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu, seperti pranata utang piutang dan pranata pendidikan. Kemudian dari sudut sistem nilai yang diterima oleh masyarakat. Dari sudut sistem nilai diterima oleh masyarakat ini dikenal ada dua macam. Yang pertama, basic institusi, yaitu pranata sosial yang penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat, misalnya keluarga, sekolah, dan negara. Kemudian yang kedua, subsidiary institusi, pranata sosial yang berkaitan dengan hal yang dianggap oleh masyarakat kurang penting, misalnya rekreasi. Dari sudut penerimaan masyarakat, yang pertama, appropriate dan sanitational institusi, yaitu pranata sosial yang diterima oleh masyarakat seperti sekolah dan perdagangan. Dan yang kedua, unsational institusi, yaitu pranata sosial yang ditolak oleh masyarakat meskipun masyarakat tidak mampu memberantasnya, misalnya pemerasan, kejahatan, dan pencolongan. Dari sudut penyebaran, yang pertama, general institusi, yaitu pranata sosial yang dikenal oleh sebagian besar masyarakat dunia, misalnya pranata agama dan HAM. Dan yang kedua, restricted institusi, pranata sosial yang hanya dikenal oleh sebagian masyarakat tertentu, misalnya pranata agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan lain-lain. Dan dari sudut fungsi, yang pertama, operative institution, pranata sosial yang berfungsi menghimpun pola-pola atau cara-cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari masyarakat yang bersangkutan, misalnya pranata industri. Dan yang kedua, regulative institusi, yaitu pranata sosial yang bertujuan mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang ada dalam masyarakat, misalnya pranata hukum seperti kejaksaan dan pengadilan. Demikian dari materi yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.